Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syaili Fadila Sifa dari Fakultas Kedokteran dengan nomor induk 2017 03 10 155. Di sini saya akan menjelaskan monitoring hemodinamik. Yang pertama, pengertiannya adalah di mana upaya untuk mengatur dan mengintervensi keadaan kardiovaskuler pada pasien kritis agar menjadi keadaan yang stabil. Dalam keadaan seperti ini diharapkan untuk selalu memfollow up pasien-pasien tersebut agar tetap pada keadaan yang stabil. Yang pertama, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ini ada Penset monitor, di mana di sini ada NIBP atau disebut juga non-invasive blood pressure. Nah, ini ada beberapa seperti ada tekanan darah, non-invasive blood pressure-nya, lalu ada EKG-nya. Nah, ini lalu bisa dilihat selain EKG terdapat juga respirasinya 20 ya, dan saturasi oksigen yang berfungsi lalu untuk diberikan infus pump, berikan sejumlah cairan infus pada pasien yang diberikan sesuai dengan volume sekitar tiap jamnya, sekitar 60 cc per jam, lalu diberikan selama 24 jam. Dalam keadaan ini pasien diharapkan dan tenaga medis untuk selalu memfollow up pasien tersebut. Ini terdapat seringa spam. Ini juga dilakukan untuk mengisi cairan beserta obat yang diinjeksi pada pasien. Lalu yang kedua ada pulse oximeter. Nah, cara pasangnya itu dipasang pada keadaan tangan dan lengan yang terbuka dan tidak terhalang oleh apapun dan jangan sampai kebalik, yang berfungsi untuk mendeteksi pasokan oksigen yang masuk ke perifer. Dalam keadaan ini juga dilihat pada monitor pada bagian saturasi oksigen yang berubah. Dalam keadaan ini dokter diminta untuk selalu memantau pasien dalam keadaan apapun. Lalu yang berikutnya ada Manset, di mana sebagai untuk mengukur tekanan darah. Pada elektrode EKG diberikan pada sekitar ruang jantung yang sudah tertempel pada not yang sudah sesuai. Ini untuk mengukur ritme jantung agar kita dapat mengetahui apakah jantung pada pasien tersebut dalam keadaan stabil atau tidak. Lalu pada seringa spam ini juga tadi yang sudah saya jelaskan, ini berisi cairan atau obat yang diinjeksi. Nah, obat-obat apa saja yang diperlukan seperti obat doputamin, vasokonstriktor, dopamin, adrenalin SA, dan obat-obat pelumpuh otot seperti analgesik, opioid, dan morfin. Sehingga sangat penting untuk selalu tersedia di ruangan-ruangan seperti ICU, UGD dalam keadaan darurat,
dalam kita dapat memonitor dengan baik pasien-pasien yang kritis pada ruangan instalasi tersebut. Baik, saya akan memperlihatkan beberapa hasil monitoring hemodinamik. Yang pertama seperti ini. Dalam keadaan ini, pada pasien dalam kondisi kritis bisa dilihat untuk grafik paling atas, ya, itu ada gambaran EKG jantung dengan aritmia yang tidak teratur dan terdapat fase pause yang kedua kondisi saturasi oksigen yang umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, serta grafik terbawah yang merupakan frekuensi pernafasan. Nah, angka ini tertera pada frekuensi pernafasan yang mengalami penurunan. Nah, pada keadaan ini diharapkan untuk kita menjadi dokter untuk selalu memberikan upaya untuk kestabilan pasien. Mungkin dalam keadaan ini kita untuk bisa aware dalam keadaan yang dialami pasien. Nah, untuk hari ini mungkin saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya dalam menjelaskan masih banyak kurangnya. Saya Syaili Fardila Sifa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.